ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentu sehat-sehat aja kan? Amin. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang kita akan mau ibadah Abi. Yeay. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi sama-sama pakai gerakan. Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Yeay. Masih semangat dong adik-adik? Semangat lah pastinya. Kita gerak lagi yuk Kak. Ayo. Yuk adik-adik. Satu, apa tuh Kak? Satu jumlah mulut dan hidungku. Yuk dua yuk. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Lagi yuk dari awal. Satu, apa? Satu jumlah Mulut dan hidungku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, tiga. hitamnya rambutku ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan yuk lompat sama-sama. Ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Dengan apa? Dengan Ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Lagi yuk adik-adik. Satu, apa Kak? satu jumlah mulut dan hidungku. Dua, telinga, mata, tangan, dan Kakiku. Tiga, hitamnya rambutku ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Dengan mulut ku memuji Tuhan. Dengan apa Kak? Dengan mulut Ku memuji
Udah capek belum adik-adik? Belum lah, kita harus memuji Tuhan lagi kali ya. Tapi kita mau dengerin firman Oh Tuhan iya, kita Kak mau dengerin firman Tuhan sekarang. dulu. Jadi siapin hati kita ya adik-adik, ya nggak Kak? Iya. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Yuk nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong agar firman-Mu ini dapat menjadi rema buat kami Tuhan. Tuhan, berkati kakak-kakak pembina yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, haleluya, puji Tuhan. Tadi adik-adik sudah dengerin pujian penyembahan. Nah, hari ini Kak Parlin yang bawa firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik, mungkin adik-adik yang online belum pada kenal Kak Parlin nih. Nah, nama kakak bisa dipanggil Kak Parlin. Apa adik-adik? Nanti bisa tulis di kolom chat ya. Nah, adik-adik, kakak punya peraturan nih. Adik-adik yang walaupun online, walaupun via YouTube, adik-adik juga harus antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Caranya gimana, Kak? Caranya adik-adik harus aktif di kolom chat YouTube Live Petamburan. Oke, adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang, ada yang tahu nggak nih? Tentang apa? Kita belajar tentang Allah mengasihiku. Ya, kita mau belajar Allah mengasihiku. Siapa di sini yang ngerasa sendirian? Ada nggak sih adik-adik yang ngerasa sendirian? Ada nggak di sini? Ada nggak adik-adik yang ngerasa aku sendirian Kak, aku takut? Ada nggak ya? Nah, kalau ada, adik-adik itu nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu ada buat kita. Dan Dia mengasihi kita, Dia lagi peluk kita. Makanya adik-adik nggak boleh takut, nggak boleh ngerasa sendiri. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi adik-adik. Nah, hari ini Kak Parlin mau cerita tentang firman Tuhan yang begitu dahsyat. Tapi kakak mau ajak adik-adik dulu nih untuk baca firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Galatia 2 ayat 20. Sama-sama kita baca ya adik-adik, walaupun adik-adik lewat online, tapi kakak juga mau adik-adik untuk aktif
dalam membaca Alkitab. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Nah, kita udah baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Hidup kita bukan lagi hidupnya untuk kita sendiri adik-adik, tapi hidup kita adalah hidupnya Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya adik-adik, kita nggak boleh melawan orang tua. Kita nggak boleh sesuka hati kita dalam hidup kita. Tapi apa adik-adik? Tapi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita memiliki Allah yang luar biasa. Sejak kita jatuh dalam dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan kita kesempatan. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita beroleh hidup yang kekal. Dengan cara gimana adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Nanti kalau adik-adik aktif di kolom chat YouTube Petamburan, nanti adik-adik bisa datang ke gereja, temuin salah satu guru sekolah minggu, nanti boleh minta, Kak, aku aktif di YouTube, aku mau minta hadiah gitu. Nanti adik-adik bisa datang ke gereja aja, oke? Nah, kasih dan keselamatan Tuhan sediakan untuk kita. Untuk siapa adik-adik? Untuk kita. Nah, Tuhan sediakan kasihnya. Dia rela anaknya satu-satunya nebus hidup kita. Waduh, kalau kakak gimana ya? Ngeri banget. Cuman punya anak satu-satunya terus diserahkan buat kita. Itulah bukti dari Tuhan Yesus sayang adik-adik semua. Sayang kakak, sayang kita semuanya. Makanya dia kasih anaknya. Kasih dan keselamatan yang Tuhan yang sediakan ya hanya bisa diterima orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, adik-adik, kalau adik-adik percaya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka kita nggak boleh ngelakuin hal-hal seperti kejahatan, mencuri. Tapi yang kita lakukan adalah kita harus mengikuti firman Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan sayang adik-adik. Tuhan sayang adik-adik, Tuhan sayang kakak, Tuhan sayang orang tua, Tuhan sayang semuanya. Makanya adik-adik tidak boleh menggunakan keselamatan yang Tuhan kasih untuk hal-hal yang nggak baik. Kita harus melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan supaya kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, kakak mau bertanya nih. Kakak mau bertanya sama adik-adik, kira-kira boleh nggak seperti ini ya, Kak? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya kita marah sama orang tua? Marah gitu. Boleh nggak? Boleh nggak ya kita marah sama orang tua, marah sama teman, marah sama guru? Boleh nggak? Tidak boleh. Nah, kita nggak boleh melawan orang tua. Karena apa? Karena Tuhan ajarin kita untuk mengasihi, bukan untuk memarahi. Kalau Tuhan ajarin untuk kita mengasihi, masa kita mau marah-marah? Itu nggak boleh ya adik-adik. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa. Kita harus minta maaf sama mama kalau salah, bukan malah marah. Terus apalagi nih ya, Kak Parlin ya? Nah, ini ada gambar apa nih? Ada yang tahu nggak adik-adik ini gambar anak laki-laki sedang ngapain ya? Nah, ini gambar anak laki-laki sedang mencuri. Boleh nggak ya mencuri? Adik-adik, anak-anak Abi Petamburan boleh mencuri nggak ya? Tidak boleh. Karena firman Tuhan mengatakan untuk nggak boleh mencuri. Tuhan nggak suka sama orang-orang yang suka mencuri. Tuhan suka sama orang-orang yang memberi. Nah, kalau adik-adik punya berkat, punya uang lebih, adik-adik bisa kasih sama orang-orang yang membutuhkan. Bisa kasih sama teman-temannya, bisa kasih sama teman yang kurang mampu. Supaya kita jadi berkat. Nah, selanjutnya, boleh nggak ya jadi anak seperti ini, Kak Parlin? Jadi anak yang melawan orang tua. Boleh nggak ya? Jadi anak yang melawan orang tua boleh nggak adik-adik? Adik-adik bisa tulis di kolom chat YouTube-nya ya. Nanti kalau adik-adik aktif, nanti adik-adik kakak kasih hadiah. Boleh nggak ya kira-kira? Tidak boleh. Ya, kita nggak boleh lawan orang tua. Karena orang tua wakilnya Tuhan untuk mendidik kita.
Yang boleh adalah kita harus menyayangi orang tua, mengasihi orang tua, berdoa buat orang tua. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Abi Petamburan. Nah, satu lagi nih, apa lagi ya, Kak? Boleh nggak ya kita berantem? Siapa di sini yang suka berantem? Ayo jujur, siapa yang suka berantem? Kakak tahu nih. Ayo loh, siapa yang suka berantem di sini? Apakah di sini adik? Tapi kayaknya anak-anak Petamburan nggak berantem deh, Kak. Ayo, ada yang mau jujur nggak? Ada yang mau jujur nggak suka berantem? Boleh yang mau jujur, yang mau ngaku dosanya boleh di kolom chat. Nah, kalau kita suka berantem, itu nggak baik adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan nggak suka, Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan itu berantem. Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan itu suka melawan orang tua. Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan itu suka mukul teman. Tapi yang Tuhan mau adalah adik-adik mengasihi teman. Makanya kita hari ini belajar Allah mengasihi kita. Nah, makanya adik-adik mulai sekarang, adik-adik yang suka melawan, suka berantem, suka marah, suka berantem sama teman. Hari ini kita harus tidak melakukan itu lagi. Karena apa? Karena Tuhan gak suka. Tuhan suka orang-orang yang mengasihi. Apa adik-adik? Tuhan suka orang-orang yang mengasihi. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, orang yang suka berdoa, Tuhan sayang banget. Tuhan sayang kita semuanya. Tapi kalau kita rajin berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, Tuhan makin sayang, terlalu sayang. Nah, adik-adik mau nggak suka berdoa, mau nggak baca Alkitab? Harus mau. Karena kita anaknya Tuhan. Masa anaknya Tuhan nggak suka baca Alkitab? Masa anaknya Tuhan nggak suka berdoa? Masa anaknya Tuhan nggak suka memuji Tuhan? Tapi kalau kita tahu kita anak Tuhan, kita harus suka memuji Tuhan. Kita harus suka menyembah Tuhan. Kita harus suka berdoa sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi adik-adik semuanya dan kakak dan orang tua kita semua. Tuhan juga suka Tuhan juga suka anak-anak yang suka membantu orang tua. Tuhan suka sama adik-adik yang suka membantu orang tua. Siapa di sini yang pernah bantu orang tua cuci piring? Yang pernah bantu orang tua cuci rumah? Salah kakaknya. Cuci piring, terus sapu rumah. Ada enggak? Bukan cuci rumah ya adik-adik, tapi sapu rumah. Ada enggak yang suka bantu orang tua sapu rumah? Ada. Pasti ada. Semua anak-anak Petamburan harus bantu orang tua. Karena itu perintah Tuhan. Nah, selanjutnya, Tuhan suka kita baca Alkitab, kita berdoa setiap hari, kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan senang banget sama kita adik-adik. Nah, hari ini adik-adik harus melakukan ini. Harus sering baca Alkitab, harus sering berdoa, harus sering menyembah Tuhan. Ya, kakak ada satu cerita nih. Kakak mau cerita satu cerita. Jadi, sepulang sekolah, Adit, ada namanya Adit, tampak muram. Papa Adit melihat muka anaknya, dan dengan heran bertanya, Adit, kenapa kamu meletakkan lesu? Lalu Adit meletakkan tasnya dan duduk di samping bapaknya. Adit bilang gini, aduh bingung, Tuhan itu kan katanya Maha Pengasih. Tapi bagaimana tahu kalau Tuhan benar-benar sayang sama kita? Kalau papa kan bisa memeluk Adit, mama memasak untuk Adit, dan teman-teman bermain bersama Adit. Tuhan kan nggak kelihatan. Papa Adit langsung diam adik-adik. Mari nak ikut papa jalan-jalan keluar sambil kita sedikit gerak badan, kata papanya. Terus Papa Adit menggandeng Adit. Adit pun bangkit dan duduk dan pergi berjalan bersama papanya. Di sana Papa Adit bilang gini, Tuhan menyayangi Adit dengan menciptakan pohon ini agar kamu tidak kepanasan saat siang hari seperti ini. Pohon diciptakan Tuhan, bukan? Nah, Tuhan menciptakan pohon buat kita. Walaupun Tuhan nggak kelihatan, tapi Tuhan menciptakan pohon. Tuhan menciptakan kita, memberikan orang tua yang merawat kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Makanya, memang Tuhan nggak kelihatan adik-adik. Tapi bukti Tuhan mengasihi kita itu nyata sampai hari ini. Adik-adik bisa makan, adik-adik bisa bernapas, adik-adik bisa bermain, adik-adik bisa sekolah. Itu semua karena firman Tuhan.
Tuhan tidak kelihatan, namun kehadirannya dapat kita rasakan adik-adik. Kita merasa damai sejahtera, sukacita, gembira, kita bisa berdoa, bersyukur, dan atas segala ciptaan yang Tuhan ciptakan buat kita. Seperti kalau papanya Adit baru pulang dan buka pintu, Papa Adit tuh sudah mengenali suara papanya sendiri. Nah, walaupun Tuhan tidak kelihatan, walaupun Tuhan nggak ada, nggak nyata kita lihat, Tuhan itu ada. Itulah iman percaya kita kepada Allah. Nah, makanya adik-adik mulai sekarang kita harus percaya kalau Tuhan itu ada. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Tuhan nggak pernah tidur buat kita, tapi Tuhan selalu jagain kita. Ketika kita dalam mara bahaya, ketika kita dalam kesendirian kita, Tuhan temanin kita. Tuhan peluk kita. Makanya kakak mau ajak adik-adik untuk sungguh-sungguh datang sama Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan mau, untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya adik-adik, mulai sekarang adik-adik nggak boleh lagi marah-marah, nggak boleh lagi lawan orang tua, nggak boleh lagi berantem, ya, karena semua itu Tuhan larang. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang suka berdoa, suka baca Alkitab, suka membantu orang tua, dan suka memuji nama Tuhan. Dan juga adik-adik, Tuhan mau kita jadi anak-anak yang melakukan kebenaran. Makanya mulai sekarang, adik-adik harus lakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kakak ada tugas nih buat adik-adik. Kakak mau adik-adik mau kita hafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Yuk kita baca bareng-bareng yuk adik-adik. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah adik-adik, jadi ini ayat hafalan kita untuk minggu depan. Adik-adik bisa videokan lalu kirim di grup masing-masing ya. Adik-adik bisa kirim ke KBT atau Kak Erlin. Dan hari ini biar firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dengan cara kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh melawan orang tua. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Nah adik-adik, kakak nggak mau firman Tuhan ini cuman gitu lewat gitu aja. Tapi yang kakak mau adalah adik-adik bisa melakukan firman ini dengan baik. Siapa di sini adik-adik yang mau melakukan firman Tuhan? Ada nggak kakak mau? Kakak mau melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan bilang dalam Alkitab Galatia. Yang Tuhan bilang apa? Yang Tuhan bilang adalah untuk mengasihi anak-anaknya. Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi orang tua, mengasihi kakak, adik, teman, dan semua orang kita harus mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan udah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita juga harus mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Dan kakak mau adik-adik lakukan ini. Tidak boleh ada yang cuma dengar. Aku cuma dengar aja kan aku masih kecil kak. Nggak boleh. Tapi kita harus melakukan firman Tuhan ini. Oke adik-adik. Yuk kita berdoa. Kita tutup firman Tuhan ini. Dan kakak berharap untuk ayat hafalannya tolong dihafal dan kirim ke grup masing-masing karena nanti bakal diabsen melalui YouTube ya adik-adik. Ketika adik-adik ayat hafalan kirim ke grup masing-masing nanti akan diabsen kehadirannya dari situ. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, adik-adik boleh ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan menyelesaikan ibadah kami. Akan menyelesaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu enggak kami cuma dengar. Tapi kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama adik-adik kita katakan yuk. Amin. Nah, puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut ke persembahan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. God bless you adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hafalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Ya nggak, Kak? Iya, betul. Selanjutnya, Kak. Jangan lupa adik-adik buat ngirim tugasnya ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Soalnya ditunggu. Tunggu, jangan sampai lupa, oke? Oke. Kakak mau ngucapin selamat ulang tahun. Yeay, ulang buat tahun. adik-adik. Wish-nya apa aja, Kak? Semoga makin diberkati, Amin. semoga makin pintar, Amin. semoga makin sayang sama keluarga, Ya, amin. dan lain-lainnya. Lain-lain. Oke. Ibadah habis sampai di sini dulu ya adik-adik. Yuk bangkit berdiri kita nyanyi sama-sama. Ayo. Satu jumlah mulut dan hidungku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, Hitamnya rambutku ini oh teman. semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat, dengan mulut ku memuji Tuhan. Yeay, sampai jumpa adik-adik. Yeay. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Memberkati. Bye. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.